Oke, saya kecil. Hai. Halo, si Elvi. ya. Halo. Hai. Hey, gimana? Habis tapping TV katanya? Iya. Habis syuting baru selesai. Belum lama baru selesai. Wah banget ya jadwal lo ya. Padat banget. Ada Kobas. Suki, oh ya. Halo. Mantap katanya. Waduh, ini videonya muter-muter nih. Halo, Ruby. Halo. Looks like this. Oke, sudah balik lagi. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, kita masih menunggu teman-teman lain bergabung ya. Ini ada Bill Vanyovianes. Halo. Kita wave dulu. Buffering. Masih buffering kah sekarang? Oh my god. Oke. Wah, itu di belakang ada tulisannya Ruby Herman. Iya. Untuk teman-teman yang sering nonton TV kabel, pasti sudah tidak asing lagi dengan wajahnya beliau. Ada di TV mana, bro? Ada di Eljon TV, sama di Hai Indo juga ada. Eljon TV, Hai Indo ya. Yang tadi yang baru habis tapping itu yang di mana? Ini habis Eljon TV. Oh, yang barusan itu Eljon TV. Oh, acara apa sih? Kalau tadi properti, kalau kemarin properti juga ada, sama kemarin bahas sama Patung Desem. Oh ya, yang Patung Desem itu bukannya yang di Zoom ya? Di Zoom ya, jadi gue ada bikin beberapa sama Patung, jadi ada di gue punya YouTube ada, terus TV kan minta juga, ya udah. Gitu, jadi gue ya sekalian ini gue undang Patung, jadi undang di Zoom juga masuk ya, jadi sekalian di tapping di TV, tapi sekalian bisa nonton live-nya juga di Zoom. Wow, keren. Jadi ngomong-ngomong tadi typing itu berarti ada apa ya? Maksudnya tim videografernya datang kah atau gimana? Enggak. Jadi kita semuanya sekarang lewat work at home, jadi kita semua lewat digital aja, lewat laptop, lewat HP, begitu sis. Oh, ini ada pertanyaannya, YouTube-nya Kak Ruby apa ya? Wah, saya udah tulis juga di sini, YouTube-nya Ruby Herman. Oke, sementara karena kita masih menunggu teman-teman supaya bisa ngumpul, kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Ini apa di Zoom bayar atau ikut join saja kah? Zoom gratis ya. Zoom-nya Zoom-nya programnya saya beli. Maksudnya beli program yang berbayar. Karena kalau program berbayar kan waktunya bisa lama, bisa 24 jam gitu kan. Iya. Kalau ikut join-nya gratis. Ikut join-nya gratis. Oh, oke. Jadi selama work from home ini Eljon TV masih tetap jalan ya berarti ya? Jalan. Di Eljon saya ada 2 program TV. Pertama, Indonesia Investment Forum, bahas soal properti. Yes. Kemudian juga kita ada program namanya Music and Talk. Nah, kemarin yang sama Patung Desem Waringin, karena Patung kan suka nyanyi tuh. Dia lagi banyak kan di WA group gitu kan, nyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat, gitu kan. Nah, jadi kemarin saya ngobrol sama TV, kita masukin ke programnya di Music and Talk with me, Ruby Herman. Gitu. Oke. Boleh minta link Zoom-nya Kak Ruby? Link Zoom-nya belum ada. Ya, ini kan biasa beda-beda kan linknya kan, jadi tergantung nanti case per case gitu, per program gitu kan. Yes. Yes, gitu. Sebelumnya saya mau thank you dulu nih sama Elvi. Thank you Mas Elvi yang udah undang. Thank you buat Metamorphosis Show. Wah, keren. Jadi ini ada ceritanya kenapa Metamorphosis. Karena justru ini kan kemarin bro kan ada Doremi Show gitu kan. Kita ada Metamorphosis juga.
Jadi ini gara-gara saya di masa pandemi seperti ini kan semuanya pada seperti start from zero gitu kan. Start from zero, tapi kita berharap juga teman-teman semuanya termasuk kita sendiri start from zero bukan berarti tetap di zero, tapi bakal terus berkembang, jadinya metamorfosis gitu sih. Jadi that is why saya datangkan narasumber yang saya culik itu yang keren-keren, salah satunya Gorubi Herman. Thank you. Delvi, thank you. Ini produktif banget. Kemarin saya amazed banget dengan jadwalnya. Jadi beliau show ke saya tuh selama work from home ngapain aja. Senin ngapain aja, Selasa ngapain aja, tapping sana, tapping sini. Wow, that's crazy. Jadi saya tanya dong, Gorubi itu gimana caranya kok bisa sampai full banget jadwalnya dan tidak terganggu dengan work from home seperti ini gitu. Oke, ya baik, sebelumnya saya kenalin dulu ya diri saya Ruby Herman, saya bisnisnya properti. Ya, bisnis properti saya adalah seorang konsultan dan handle tim marketing properti gitu. Halo, ada Bu Daniel gabung. Bu Daniel, mantap. Yes. Nah, oke, kita tahu sekarang ini kan pemerintah menginstruksikan work from home kan, gitu kan. Jadi kayak marketing juga banyak kan kerja di rumah, gitu kan, banyak kan kerja di rumah. Nah, tapi di rumah kita ngapain nih gitu kan? Di rumah ngapain? Di rumah aja gitu kan? Mungkin berapa hari gitu kan di rumah, pertama mungkin exciting gitu kan. Tapi lama-lama kan bosen juga kan. Nah, sambil di rumah harus juga bisa do something gitu loh, do something, ya kan? Harus bisa berkarya, ya kan? Dan juga mungkin saya juga sharing juga, menginspirasi gitu kan ya. Nah, lalu sebelumnya saya memang ada program TV juga gitu kan, program TV, dan sebelumnya kan syutingnya itu di studio atau syutingnya di tempat-tempat klien gitu kan ya. Tapi kan sekarang ini kan juga lagi keadaan kayak gini kan nggak bisa gitu kan. Nah, keadaan berubah kan. Nah, kita juga harus adaptasi gitu kan. Kita juga harus adaptasi. Nah, makanya saya cari cara gimana nih ya kan tetap bisa berkarya, ya tetap bisa kayak yang properti juga tetap bisa jualan, tapi caranya menuju digital gitu, menuju digital. Jadi coba terus teman-teman juga ada beberapa yang pakai ya Zoom tadi kan, Zoom ya kan. Nah, Zoom ini sebenarnya udah dari lama, udah ada tuh, udah dari mungkin 3 tahun yang lalu udah ada gitu kan. Cuman sekarang ini familiar jadi boosting gitu kan. Tapi intinya Zoom membantu untuk bekerja lebih lagi gitu kan. Akhirnya kayak TV, saya usulin TV itu oke, pakai Zoom gini kita coba syutingnya, akhirnya berhasil gitu, bagus. Akhirnya sekarang di TV kebanyakan pakai Zoom gitu. Oh, artinya setiap tapping itu pakai Zoom ya gitu ya? Yes, sekarang tappingnya semua pakai Zoom. Live pun ada juga kemarin sama James Kui, ya. Saya sempat sama James Kui, ya. Live langsung. Syutingnya di rumah masing-masing, Pak James Kui di rumah masing-masing, di rumahnya, saya di rumahnya, tapi kita ketemu di udara. Jadi konsepnya mungkin mirip kayak gini nih, mirip kayak IG Live, ya kan? Mirip kayak IG Live, si LB di rumahnya, saya juga di rumah, kita ketemu di sini, audiens bisa lihat kan, bisa nonton kan. Tapi itu kan platformnya IG. Nah, tapi juga ada yang sistemnya platformnya yaitu TV, televisi. Nah, cuman kan kalau misalnya kayak IG kan kita atas bawah kan. Nah, kalau mungkin syutingnya di Zoom itu dia ada selain Zoom ada lagi OBS namanya, dia bisa mengedit gitu loh. Bisa sambil kayak gini nih diedit ada third lower-nya gitu loh. Terus kemudian juga ada misalnya siapa yang ngomong itu yang mukanya semuanya di screen gitu kan. Ganti-gantian gitu, siapa yang ngomong. Jadi lebih proper gitu kan, gitu sih sis. Dan juga bisa yang banyak, bisa yang mau nanya atau apa bisa ikutan di Zoom tersebut kan, bisa ngomong juga, bisa ini gitu kan, gitu sih sis. Nah, akhirnya dari Zoom ini juga banyak gitu loh meeting ya kan. Terus kita kepikiran juga gimana nih kita menginspirasi juga, sharing juga kepada orang-orang untuk tetap semangat, positif. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kan banyak sekali ya media-media yang menyuarakan ketakutan gitu kan ya. Ketakutan ya. Jadi ya udah kita ya
berbagi semangat, kita bisa ngapain aja nih, gitu sis Elvi. Dan alhasil tiba-tiba jadi makin banyak gitu loh sis. Gue kasih tahu lu ya, jadi gini, sambil saya gini ya, oke. Jadi ini tadinya kamar, dan gue ubah nih jadi studio. Wow, wes ada green screen. Jadi ini studio ya, jadi gue mikirin gitu gimana gue bisa syuting gitu kan. Tadinya kamar nih, tadi ranjangnya jadi buat geser. Ya, ini kamar kedua ya, maksudnya kamar edisional gitu ya, bukan kamar utama. Jadi gue ubah jadi ini studio. Jadi bisa dua ini nih, dua background. Mau background yang gini oke, atau background yang green screen gitu kan. Oke. Ya, Terus juga, nah gue juga ini ngatur jadwal. Jadi kayak Senin, ini jadwal Senin. Ini kemarin padat banget. Makanya kalau ditanya, aduh padat sampai malam, jam 9 malam. Kelihatan lebih, iya kan? Terus yes. Ya, kita udah ada planning program, iya kan? Ini buat IG Live juga, iya kan? Crazy. Iya kan? Dan lain sebagainya gitu. Wah, udah terplanning gitu. Jadi keadaan kayak gini nggak buat kita stop berkarya gitu kan, tapi juga bisa berkarya terus gitu. Dan ini Vi, gue juga rekam ya Vi, ini gue rekam di sini gitu. Wes, oke, udah jadi konten YouTube satu lagi ya. Iya, gue masukin ke YouTube juga. Yes. Ini kenapa si Daniel kameranya dibalik bro, biar tulisan nggak kebalik katanya. Iya. Tapi kalau dilihat kan enggak kan ya? Ini sengaja nih. Ini udah sengaja dibalik ya? Udah sengaja dibalik ini. Ya. Jadi ngomong-ngomong, ini kan bro kan jual properti ya, pakar properti, CEO-nya Rent Property. Jadi kalau ini dalam pikiran kita kan kalau jual properti itu artinya harus offline, harus ketemu dengan orang gitu ya. Tapi ini kok keren banget, dari YouTube malah bisa jualan. Dan saya herannya, ketika terakhir kita ketemu di mana ya? Di yang kita jalan-jalan bareng ke Kamboja kan? Ya. Nah, sebelumnya kita jalan-jalan bareng ke Kamboja, terus semuanya pada main-main. Blue Ruby tampaknya main-main, tapi ternyata dia produksi konten. Crazy banget. Konten di sana gitu loh. Jadi itu bisa memang, ya itu seperti setiap menit, setiap detik itu bisa jadi sesuatu gitu loh. Kenapa bisa sampai itu? Dan tadi kembali lagi soal properti, bagaimana caranya bisa sampai di YouTube juga bisa jualan properti gitu loh. Ada closing nggak sih gitu? Ya, oke. Dalam dunia ini kita pasti dibatasi oleh biasa di waktu, terus begitu dimensi ya kan, karena ya waktu kita 24 jam, terus dimensi kan kita untuk berada di suatu tempat butuh effort, butuh kayak kita ke Kamboja butuh naik pesawat dan lain-lain gitu kan, ya kan. Nah, kalau kita untuk showing untuk show unit kan, orang butuh janjian, butuh dateng, kayak butuh effort gitu kan ya. Kadang nggak sesuai sama keinginannya, layoutnya mungkin, dan speknya dan lain-lain. Nah, saya pikir gitu, sebenarnya ini juga terinspirasi sebenarnya kalau flashback ke tahun sekitar 2005, 2006, 2007 gitu kan. Dulu kalau developer mau launching produk, biasanya iklannya di TV. Yes. Iya, di TV, langsung nasional, bahkan juga kalau ada yang banyak kan sih nasional lah ya, nasional. Lalu pembeli kan langsung telepon kan, selalu gitu kan. Selalu gitu kan. Jadi boom, telepon gitu kan. Jadi salesnya enak, tinggal nungguin aja kliennya yang nelpon gitu kan. Karena apa? Nonton TV kan. Nah, biaya produksi TV kan mahal nih. Dulu saya ingat untuk memproduksi atau konten tersebut 30 menit ya itu sekitar 500 sampai 800 juta. Tergantung nanti mau syutingnya di mana, pakai talentnya siapa, dan berapa cost-nya gitu kan ya, tergantung gitu ya. Nah,
Jadi saya kepikiran dari konsep tersebut gitu, ya. Ya, tapi kalau kita mau iklan TV kan juga developer juga punya batas budgetnya lah ya, apalagi juga dengan resiko yang biaya cukup besar gitu kan ya. Belum tentu nih efek jualannya di zaman now ini, karena kita lihat bahwa sekitar 2015, 2016 itu iklan-iklan juga udah iklan TV tapi responnya turun gitu. Sejak 2015. Yes, ya 2015 tuh properti mulai agak ini kan. Nah, jadi iklan-iklan TV tuh agak yang properti agak kurang gitu kan ya. Nah, tapi kita juga jangan terbatas oleh itu. Jadi saya kepikiran dari iklan tersebut, akhirnya saya bikinlah konten. Bikinlah lewat YouTube gitu kan, bikin. Misalnya kita show unit, nah kita review show unitnya. Ya kan, di review, ya kan, lalu tim sales saya, ya kan, broadcasting videonya. Yes, broadcasting videonya, linknya gitu loh, broadcasting linknya gitu kan. Nah, ke calon-calon konsumen gitu loh. Nah, tau nggak, calon-calon konsumennya kan juga mungkin mereka belum sempat waktu lihat gitu, tapi dengan mereka belum sempat lihat, tapi mereka udah lihat dulu, mereka udah pelajarin dulu seenggaknya gitu. Nah, ini konsumen-konsumen kadang ada di luar kota, ya kadang juga ada di luar negeri, ya kan, kadang ada juga yang mungkin lagi berlayar gitu loh. Jadi terus terang kita banyak jualan ya dari orang-orang yang ya jangkauannya lebih luas gitu loh. Nah, saya mau sharing juga. Kita pernah sekitar 4 tahun yang lalu kita pernah dapat project. Itu projectnya di tengah sawah, Vi. Projectnya di tengah sawah, ya. Dan sebelum-sebelumnya nggak ada agent yang mau pasarin gitu loh. Nggak ada agent yang mau pasarin. Ya, tengah sawah, ya kan. Mau nganterin aja susah gitu kan ya. Mau nganterin konsumennya susah gitu loh. Nah, tapi sedikit tawarin dan kita melihat peluang itu. Saya sama partner saya melihat peluang ini gitu kan ya. Dan kita sama-sama nih, kita coba garap, ya udah, jadi akhirnya ya kita bangun tim juga, sales team gitu ya, sales team, kita edukasi, terus juga kita sebagai konsultan, nah kita bikinin tuh video, kita bikin video, lalu kita coba tawarin gitu, gencar sales-salesnya nawarin, alhasil ya terjadi transaksi. Developer juga kaget tuh, wah bisa nih. Tengah sawah itu berarti. Yes. Jadi tentunya juga di dalam kawasan tersebut juga kita bagusin. Jadi kayak ada taman, kita bikin bagus, terus ada rumah contoh, ya. Yes. Tapi akhirnya bisa menarik orang, akhirnya bisa banyak laku penjualan, ya kan. Salesnya happy, developer happy, saya juga happy, semua happy, klien kan juga happy. Dan kita bangunin konsepnya, jadi kesannya kayak villa gitu kesannya, kayak rumah tapi dekat pesawahan. Ya kalau teman-teman ke Bali kan banyak kan juga kayak daerah-daerah itu kan banyak rumah yang itunya sawah kan. Nah, kita bikin story lagi gitu loh, bikin cerita lagi, edukasi lagi, akhirnya aku gitu lebih. Jadi apakah pernah menjual properti persis dari YouTube aja? Jadi si pembeli tidak perlu pergi ke proyek, cuma lihat YouTube itu langsung jadi. Oke. Kalau menurut saya ini adalah kolaborasi online offline. Untuk properti, saya masih ini merupakan kolaborasi online offline. Jadi online-nya kita jalanin, offline-nya pun kita, karena orang banyak kan juga masih mau datang gitu, masih cenderung gitu. Ya, tapi kalau ditanya ke depannya bisa nggak menuju? Bisa banget. Karena gini, properti kayak di China, waktu Januari saya masih sempat ke China, ke Hainan gitu ya. Itu saya ngobrol gitu ya. Itu pilih properti apartemen, udah nggak usah ketemu lagi. Udah buy online, disiapin rumah contoh, ya. Rumah contohnya dibikin video gitu 360. Sebenarnya saya juga kita developer juga ada, kita bikin juga 360, cuman kadang kan pusing lihatnya. Jadi lebih enak orang video gitu. Video misalnya kamarnya divideoin pelan-pelan gitu.
Jadi kalau lihat 360 itu kayak lihat virtual reality gitu kan ya. Iya. Ya. Nah, itu juga itu waktu di China itu udah lakukan seperti itu. Lihat view-nya, bisa kelihatan view-nya. Jadi mereka pakai helikopter gitu ya. Saya kan tanya juga, mereka pakai helikopter lalu divideoin gitu. Ini loh, view-nya lantai misalnya 10 sampai 20. Terus 20 ke atas lagi 20 sampai 30, view-nya kayak gini. Dilihatin, misalnya ada view city, dikasih lihat view city. Ada view-nya mountain view, dikasih lihat mountain view gitu. Itu. Jadi kalau biasa kan orang kalau mau beli apartemen, mereka pengen tahu dalamnya kayak apa sih, speknya seperti apa sih, layoutnya seperti apa kan. Nah itu udah ada di 360, ya 360 yang di show unitnya ya. Oke, kemudian juga kalau pengen habis itu yang kedua yaitu lihat view-nya gitu kan. Nah itu lagi tadi view-nya ada, mau tergantung grade lantainya, 10 sampai 20 view-nya kayak gini. Yang hadap utara, yang hadap barat, yang hadap timur. Jadi semuanya udah ada di aplikasi gitu loh. So payment gateway juga ada. If you want this, langsung pilih unit, langsung bayar gitu. Terus tinggal keluar nih angsurannya apa. Terus kalau nanti dia pembayarannya mau habis itu mau apa? KPR kah, ujian cicilan gitu, atau kontan bertahap gitu, atau cash. Udah keluar semua gitu. Iya. Benar banget ya. Banget. Yes. Jadi kalau itu cuma ngandelin offline, kalau cuma ngandelin offline, karena dulu kan juga dulu dari sales kan, kalau cuma ngandelin offline satu-satu, temu satu gitu kan ya. Yang kalau nggak ada online ya gitu, offline temu satu, showing, tadi tunggu mikir-mikir dulu, kita mesti cari lagi yang lain gitu kan. Gitu. Jadi ini kita balik gitu. Jadi dari online-nya ya orang kita sebarin dulu gitu kan. Nanti mereka lihat gitu kan. Mereka lihat kalau mereka minat mereka akan kontak langsung kan. Itu jadi akan tersortir gitu loh. Gitu sih. Dan mungkin nggak banyak orang yang lihat potensi seperti ini gitu. Nggak banyak. Atau mungkin kan gini. Ya ini gue nggak menyalahkan gitu kan, setiap YouTuber kan mereka punya exit-nya beda-beda gitu, atau fokusnya beda-beda kan. Gitu kan. Kalau saya menggunakan YouTube ini ya emang ada for fun-nya yes gitu, tapi ada juga tujuannya gitu loh. Jadi buat ya jualan, ya kan, branding dan lain-lain gitu. Jadi apakah di saat-saat seperti ini berarti Bro menyarankan semua orang itu kalau mau jualan mulai deh bikin YouTube? Oke, sebenarnya nggak harus, ya balik lagi bebas gitu kan ya. Kalau misalnya gini, nggak bisa bikin YouTube, ya udah gunakan orang yang mungkin udah jago bikin konten atau punya subscriber, silakan. Itu kalau punya dana, gitu kan. Karena YouTuber juga banyak yang di-endorse. Itu ada dua pilihan, ya kan. Nah, atau kalau mau belajar sendiri, ya silakan gitu loh. Kalau saya pikir gini, ya kan kita budget promosi kan terbatas, ya kan. Dengan budget promosi terbatas, mau nggak mau, ya kita harus memasarkan itu kan. Kita harus memasarkan produk tersebut. Mau nggak mau kita harus take action untuk memasarkan. Karena sebenarnya memasarkan itu banyak cara, ya kan. Intinya gimana kita mengkomunikasikan sebuah produk nyampe kepada orang-orang, gitu loh. Tujuannya kan gitu kan. Kayak contoh, si Selby kalau mau bikin seminar kan, intinya gimana nih caranya orang-orang tahu bahwa gue bikin seminar nih dengan pembicara si A, B, iklan kan butuh duit kan? Yes. Iya kan? Iklan butuh duit kan? Iklan tujuannya apa sih? Buat jangkauannya banyak kan? Betul ya, Bi ya? Nah, saya prinsipnya mirip juga kayak Elvi, cuman gini, saya bikin kontennya, lalu sales kan saya punya tim sales itu kan. Nah, tim sales ini yang podcast kemana-mana, ya kan? Masuk ke Facebook juga, masuk ke IG juga, podcast posting. Ya akhirnya kan bergulir gitu. Yes. Nah, prinsipnya sederhana seperti itu. Ya. Nah biasanya kalau kayak kemarin kan kita pernah jalan-jalan gitu kan,
bahkan juga di setiap acara selalu get ready dengan kamera gitu, selalu ready untuk setiap acara, setiap apa langsung bisa jadi konten. Itu memang sebelum maksudnya dari rumah sudah get ready. Oh oke, nanti ke acara ini saya bakal bikin konten ini, jadi saya sudah get ready alat-alat saya ini, atau spontan gitu ya. Oke, basically semuanya sebenarnya udah prepare nih. Udah ada kerangkanya, udah ada polanya, udah ada patternnya gitu, udah ada patternnya. Ya kan, kalau misalnya dalam membuat video itu kan selalu apa nih kerangkanya gitu loh, mau expose apanya sih yang mau diekspos. Jadi gini, ada emang gue bikin untuk promosi ya, untuk branding sebuah produk ya. Ada juga yang gue lakukan buat having fun, buat memori lah ya. Jadi suatu saat kalau pengen, waktu itu kemana, waktu itu Kamboja kita kemana aja sih, dan ada nih gitu kan. Jadi yang pasti apa yang pengen tujuannya apa dalam pembuatan video itu ya, jadi kita bisa buat di dalam kerangka. Dan gue biasanya bikinnya kayak model program-program gitu loh. Jadi kayak di YouTube sebelumnya gue bikin kan banyak, tapi sekarang ini khusus yang di YouTube channel gue bikin ini untuk property only gitu loh, yang related sama property only gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kayak jalan-jalan, kuliner kan sampai sekarang ini banyak juga yang endorse gitu kan, yang endorse. Tapi ya udah gue bikin satu channel lagi yang bebas gitu lah, yang bebas mau jalan-jalan, mau kulineran, terus mau having fun, ya mau daily vlog, ya mau family gitu situ. Artinya channelnya beda ya? Iya, gue bikin dua channel yang berbeda gitu loh. Jadi karena kayak misalnya yang properti, channel properti atau yang related sama properti, ya orang-orang ekspektasinya kan mereka berlangganan, mereka maunya dapat info-info tentang property only gitu lebih. Jadi artinya setiap kalau mau pergi dari rumah, mau ada acara apa, sudah langsung mikir. Contohnya kayak kemarin acara weddingnya anaknya Pak James. Itu udah langsung mikir, oke, ke sana itu kan langsung jadi konten juga kan. Jadi sebelum ke sana itu udah sempat mikir ya, oke, jadi nanti saya ke sana, saya mau ngapain aja, saya mau bikin konten apa, sudah mikir gitu ya. Ya kurang lebih karena gini, ini bakalan ketemu si ini kan ya. Dan ini kalau kemarin itu lebih ke networking, lebih ke fun lah gitu kan ya. Dan banyak juga developer kan datang juga gitu kan, dari Ciputra, dari beberapa lagi gitu kan, pelaku bisnis properti juga datang gitu kan ya. Nah, ketemu nih, contohnya Patung juga datang kan, Patung datang gitu kan, akhirnya wah ini pasti seru nih gitu kan, dan orang suka juga gitu, orang suka. Dan ya udah gue langsung aja, gue sih waktu itu cuma bawa yang kecil karena gue kalau bawa yang besar ribet, ini kecil dan powerful, dan menurut gue powerful banget gitu ya. Jadi gue tinggal nge-vlog kayak gini gitu kan, ini udah mantep gitu ya. Kalau biasanya kalau misalnya gue interview, talk show dan lain-lain beda, yaitu seperti ini ini gede, terus kita ada mic-nya lagi dan lain-lain gitu. Ini gue pakai yang mirrorless gitu ya kan. Cuman kalau nge-vlog pakai gini, aduh berat, gede banget. Kita kan kalau di weddingan kan pengen ngobrol makan gitu kan ya. Jadi untuk kamera dan lain-lain juga ada adaptasi lagi gitu, ada spek-speknya gitu. Ya. Ngomong-ngomong, jadi itu kalau bikin video, bikin apa-apa itu sebetulnya mulainya sejak kapan sih? Bikin YouTube-nya sejak kapan sih? Kalau gue lihat, gue nge-YouTube itu sebenarnya udah iseng-iseng dari 2014. Iseng-iseng ya. Bikin pakai HP, upload gitu ya, atau iya gitu 2014. Tapi kalau gue seriusin itu mungkin mungkin sekitar 2016 lah ya, sekitar gitu Jadi mulai belajar ya kan, untuk bikin kerangkanya, terus bikin dieditnya ya kan, terus kualitasnya, voice-nya, audionya dan lain-lain itu ya mungkin sekitar segitu. Kan kita pernah ketemu, gue ngaranin lu di YouTube. Pokoknya kalau ketemu masih masuk YouTube deh. Di YouTube, ya. Di YouTube. Jadi dari sekian padatnya tadi kan sempat tunjukin ya, itu sekian padatnya jadwal, itu apakah ada sempat
bikin jurnal dulu atau gimana gitu. Jadi begitu padatnya jadwal itu bingung nggak sih tentuin yang mana prioritas atau apa gitu? Oke, yes, pastinya. Kalau yang nggak terlalu penting-penting banget pasti gue juga. Jadi gini, Vi. Terus terang, ya bersyukur juga gitu kan dengan berkarya gitu, dengan berkarya ini kayak magnet, Vi. Jadi kayak magnet gitu kan. Jadi banyak undangan, kayak gue juga kadang diundang juga ngisi di kampus, Vi. Ya, bulan Maret lalu gue ngisi, iya di kampus ngisi kayak, jadi ngajar gitu kan, ngajar ya kan. Sharing lah, bukan ngajar juga, sharing gitu kan. Terus juga dari komunitas-komunitas juga banyak yang undang gitu kan. Kemarin juga kita ada gabung juga sama Pak Tung Desa Moringin Group gitu kan ya. Kita bikin nanti ada seminar juga, webinar yang ini benar-benar donasi gitu kan, donasi. Terus ada juga dari komunitas umum mengundang, sharing juga ya kan tentang properti dan lain-lain gitu kan. Terus ya kalau kayak program TV kan juga lanjut terus gitu, ya berkarya terus. Terus juga gue punya edukasi gue juga mengedukasikan di YouTube juga kan. Gue bikin kayak misalnya sharing gimana nih sales properti supaya bisa berjualan dan lain-lain gitu kan. Kepada tim gue juga motivasi. Jadi bagi waktu semua sih, sama keluarga juga gitu. Oh ya. Jadi biasanya apakah ada dibagi kayak jam berapa ke jam berapa itu khusus kerja, jadi jam berapa ke jam berapa itu khusus untuk keluarga, ada gitu nggak sih? Atau ada sering maksudnya ya kadang-kadang kerjanya sampai malam juga? Iya, ada juga sih. Karena gini, kayak Sabtu Minggu gue ngurangin untuk kayak tapping Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu gue ngurangin untuk tapping. Kalau mungkin IG live oke lah. Tapi kalau untuk tapping TV segala macam juga enggak. Ya kan, terus paling kalau misalnya diminta sharing kalau bisa di weekday gitu kan. Jadi Sabtu Minggu ini lebih ngurangin lebih have fun sama keluarga, juga bisa mungkin ngapain lagi gitu loh. Itu sih, kita bisa manage waktu. Jadi apakah ada tips buat kita gimana caranya manage waktu? Oke, sebenarnya gini, simpel gini. Gimana nih kita bisa dalam situasi kondisi ya, Bi ya. Kita kan lagi work from home ya. Coba tanya kepada diri kita, ya kan. Oke, apa yang bisa gue lakukan dengan keadaan seperti ini, ya kan. Tapi kita gali dulu, apa nih potensi-potensi yang ada gitu. Sekarang mungkin yang ada sekarang kan HP, yang ada kan. HP kan juga kita bisa, ini kan HP. Terus kalau misalnya yang ada apalagi nih, terus misalnya saya nggak tahu teman-teman mungkin punya kamera biasa gitu kan ya. Teman-teman misalnya mau jualan gitu, misalnya mau jualan produk, ya kan. Saya nggak tahu nih sekarang kan mungkin lebih banyak masker yang jualan gitu kan. Terus atau mau jualan lagi makanan, ya kan. Nah, siapa tahu teman-teman bisa juga ya jualan ya produk tersebut, tapi sambil divideoin gitu loh. Dibikinin videonya. Ya, dibikin simpel aja dulu. Teman-teman yang mau pesan ini, ya sebenarnya kalau makanan tinggal ya di-share juga. Ini makanan, racikannya ini, maksudnya isinya ini gitu loh. Ini rasanya gini, tujuannya buat ini, bisa juga. Atau bikin jamu, ya kan, tujuannya buat apa, dibikin story juga bisa, gitu kan. Lalu dimasukin mungkin ke IG, ke YouTube, ke Facebook, ke Instagram. Itu juga buat bantu teman-teman juga bisa mendapatkan additional income kan. Yes. Iya kan? Additional income. Karena malah dapat duit dari YouTube ya? Nah, yes, betul sekali. Dapat duit juga dari YouTube, dari AdSense gitu kan. Dari lain-lain tuh ya. Nah, saya juga sampai diminta ngajar juga di itu finansialku, Vi. Jadi ngajar webinar. Nah ini juga, saya senang banget gitu kan dapat kesempatan ngajar juga teman-teman yang mau beli properti pertama gitu, Vi. Oh oke, keren. Nih saya kasih lihat juga ya, Vi ya. Jadi saya ngajar juga, terus saya ini. Jadi tadi ada yang gede kan? Saya terbalik.
Oh iya, ya kebalik ya, iya. Gue gimana segini? Ya jadi intinya gitu lah. Jadi gue ngajar juga, gue udah siapin juga materi-materinya gitu kan buat ngajar, gue bikinin juga gitu sih. Jadi malah kita lihat gitu, peluang-peluang apa yang saya nggak tahu teman-teman suka nyanyi kah? Kalau nyanyi ya bikin mungkin ngarang lagu, ya kan ajak kolaborasi gitu kan, ajak teman-teman mungkin secara online ya. Jadi secara online bisa ada yang main gitar misalnya gitu kan, ya ada yang nyanyi tadi combine videonya gitu kan. Jadi menurut saya daripada kita diem aja, kalau diem aja ya kan pasti terpikiran negatif yang masuk, ya kan, khawatir, cemas, ya kan, ketakutan. Lebih baik kita mikir apa nih yang kita bisa lakukan, ya kan, sebelum kita tumpul lebih, ya kan, sebelum kita tumpul ya, betul nggak? Karena kalau nggak ngapain makan, bangun, tidur, gitu lagi nonton TV, cuma gitu doang lagi, ya kan? Iya. Nah, mendingan kalau tips dari saya ya gitu, teman-teman lihat dulu nih potensi apa dalam diri, yang kira-kira apa nih peluang-peluangnya yang gue bisa lakukan dari rumah, ya kan, dari rumah gitu. Sama ini juga saya tanya pada diri saya waktu saya kan ada program-program TV, begitu stop gue ngapain nih, ide-ide apa nih, putar otak putar gimana caranya, terus konsultasi juga sama IT-nya TV gitu kan, bisa nggak kalau gini aja konsultasi, akhirnya ketemu formulanya, jadi gitu, akhirnya bisa banyak program gitu yang tetap jalan, bahkan ada program baru lagi gitu. Ini bahkan ini rencana ada beberapa program yang masuk lagi gitu loh ke TV gitu loh. Kayak misalnya kayak yang tadi Do Re Mi Show atau Mr. Show gitu kan ya. Do Re Mi Show, Mr. Show, kita coba tawarin konsep gini gitu loh. Wah, ada yang suka gitu kan. Di TV suka gitu loh. Jadi dapat peluang lagi gitu loh, Bi. Oh, jadi itu bakal dibawa ke TV juga? Dibawa ke TV juga. Wow. Gitu kan kayak Do Re Mi kan ada Doni kan. Ada Doni the Geyser, ada saya dan Mario gitu kan. Nah, kita ya itu deh. Tuh, Sky Sea Travel ya. Ini salah satu juga yang tiap kali nonton nih, Sky Sea Travel nih. Bro Agus Salim. Ini nggak pernah absen, Bi. Kita udah berapa ya? 9 atau 10 kali ya show-nya. Ini Bro Agus ini nggak pernah absen. Selalu hadir. Halo Bro, thank you ya Bro. Thank you. Agus memang supporting banget ya. Ini ngomong-ngomong kita ada pertanyaan. Ada nggak sih formula spesial untuk buat konten yang keren? Oke, gue cuma mau sharing aja. Kalau sebenarnya kita nggak usah pikirin kerennya sih, tapi pikirin manfaatnya sih. Gitu. Oke. Iya, bikin manfaat. Iya, harus bermanfaat dulu. Bermanfaat dulu, oke. Yes. Ya kan, apakah ini kalau bermanfaat, jadi gini loh, bermanfaat buat orang, manfaat ini kan kita bilang banyak ya. Ya, kadang lu tau nggak bahwa yang lucu-lucu itu sebenarnya juga bermanfaat tuh, karena lucu, menghibur, bikin imun tubuh naik gitu kan ya. Yes. Sebenarnya, ya kan. Nah, pikirin yang bermanfaat dulu, gue bikin ini bermanfaat gak gitu loh. Kayak gue nge-review properti itu bermanfaat gak sih? Yes, bermanfaat banget gitu. Karena banyak sekali akhirnya yang nonton. Fenomenal nggak? Belum tentu fenomenal gitu. Belum tentu fenomenal. Tapi pertama ngebantu developer, ngebantu gue, ngebantu sales gue juga, ngebantu kerjaan juga gitu loh. Itu kan, itu pertama gitu. Ya kan, yang kedua, lo harus pikirin, ini video ini harus enak dilihat orang. Dari sisi kualitas, jangan sampai gelap gitu kan ya. Terus dari sisi audionya juga gitu loh. Lo harus mikirin itu juga. Ya. Nah, selebihnya kalau menurut gue ya buat planning gitu loh. Jadi apa nih? Gue biasanya pakai 5W 1H gitu kan. Oke. What, when, why, who, when, sama how. Gitu aja. Gitu. Itu simpelnya ya, 5W 1H simpelnya. Tapi dalam aplikasinya lu mana duluan silakan. Gitu loh. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Manfaat buat calon customer maksudnya atau manfaat buat seller? Kedua-duanya. Dua-duanya, oke. Jadi tadi kan kita cerita kalau misalnya sepertinya dari tadi
Kalau kita bicara kita work from home yang paling produktif, kita kalau mau ngiklan mau apa berarti sepertinya memang harus dari video ya bro ya. Seperti itu kan? Ya sebenarnya dari video dan gunakan yang gratis dulu deh gitu. Kalau kita iklan mungkin di TV kan bayar, ya lah Vi. Ya kan. Sekarang kita, yang makanya tadi gue bilang, kita renungin dulu, tahu potensi kita, dan kita lihat dulu apa yang bisa gue lakukan dengan yang ada di tangan dulu, yang ada di tangan. Ya, maksudnya yang ada di tangan, kayak Facebook kan gratis. Itu kan punya teman juga dong di Facebook. Instagram gratis juga. Ya kan? Kemudian juga YouTube, ya gratis lah. Tinggal kita mikirin aja konten apa yang kita mau bagikan, betul ya? Nah, itu dulu, gitu loh. Jadi, mikirin apa nih, ya, yang ada di tangan, yang ada sama kita, dan apa yang kita bisa lakukan. Kalau kita kalau nggak punya produk, ya udah, kita bantu untuk memasarkan produk orang lain. Gue kan gak punya produk nih. Yes. Jadi gue bukan developer, jadi gue bahasa kasarnya ya makelar. Tapi makelar yang harus smart. Iya kan? Itu makelar yang harus smart. Yes. Iya. Makelar yang harus smart. Makelar yang harus banyak network gitu kan ya. Banyak network. Nah, terus terang gitu. Saat gue diundang untuk mengedukasi, itu kayak gue ngebuka pangsa pasar lagi gitu. Iya kan? Sorry, gimana maksudnya? Saat misalnya gue diundang untuk mengedukasi, itu kayak ngebuka pangsa pasar lagi gitu. Ngebuka pangsa pasar. Halo, Pak David Gan, salam kenal, saya Ubi Herman. Ya, jadi kita ngebuka pangsa pasar. Ngebuka pangsa pasar, gitu loh. Ya kan, jadi semakin kita banyak orang tahu bahwa kita nih fokusnya apa, kita bisanya gimana, nah semakin ya akhirnya ya semakin peluang-peluang semakin terbuka lebar gitu. Iya. Jadi kalau misalnya tips untuk orang yang selama ini kan mereka harus offline, selama ini udah kebiasaan nih jualan offline, terus kerja sama orang jadi salesnya juga offline, harus meet up, harus segala macam. Jadi mendadak ini terjadi masa krisis seperti ini kan harus work from home, dan tidak pernah jualan online, tidak pernah tahu bagaimana produksi video, bagaimana caranya untuk iklan, itu apa yang harus dilakukan? Oke, simple sih. Ya, gini, teman-teman coba bikin proyeksi. Kalau teman-teman begini terus, bertahannya berapa lama, dengan ya? Nah, tapi kalau teman-teman mau belajar new things atau bergerak ke hal yang baru, memang harus adaptasi. Terus terang kayak gini gue adaptasi. Biasanya kan gue syutingnya di rumah. Sekarang gue bikin studio sendiri di rumah. Itu kan gue juga belajar adaptasi kan. Ya kan, sama nih temen-temen. Ya kan, gue juga bisa aja kalau gue nggak mau mikirin gitu kan. Gue nggak mau berpikir udahlah kayak gini udahlah nggak usah tapping, nggak usah ini kan. Ya udah, artinya gue nggak bisa berkarya lagi kan. Tapi kalau kita punya mindset, oke, keadaan kayak gini, ya kitanya yang adaptasi. Ya kitanya yang adaptasi, gitu. Ya kan, market berubah, keadaan berubah, ya kita juga harus mengikuti keadaan. Ya mengikuti aturan pemerintah dong. Yes. Ya kan. Nah, tapi kita mengikuti pemerintah, let's see apa yang kita bisa lakukan. Oke, hal yang simple. Ya kan, hal yang simple dulu. Kalau bingung bikin video, ya udah foto. Ya, foto hasil foto, misalnya teman-teman mau belajar untuk jualan makanan gitu kan, ya udah foto dulu gitu, belajar posting untuk di medsos yang gratis gitu. Update WA status, ya, taruh di WA status. Percaya nggak percaya banyak orang ngeliatin kok gitu. Teman-teman bisa nge-trace kan, dilihat oleh siapa aja. Ya kan, terus coba iseng-iseng IG live sendiri kalau atau ajak temen yang mau juga IG live, terus promoin juga produk yang Anda pasarkan gitu kan ya. Nah itu bisa, itu sebenarnya masih banyak ya kita bisa lakukan. Jadi manusia ini juga dikasih akal ya, akal budi ya, supaya kita juga bisa adaptasi ya, adaptasi. Thank you Ongli.
adaptasi ya terhadap perubahan ini, kita nggak cuma survive tapi kita juga win the competition gitu. Intinya adaptasi atau mati gitu ya. Nah, gue sih nggak mau ngomong mati tapi adaptasi lah ya, adaptasi lah. Tapi balik lagi teman-teman, balik lagi, pilihan semuanya ada di teman-teman semua gitu kan. Pilihan semuanya ada di teman-teman semua. Ya contoh kayak misalnya istri gue ya kan, wah waktu itu kan jual bulu mata ya kan, jual bulu mata kan, udah punya banyak reseller gitu kan, reseller tuh banyak. Tapi kan bulu mata orang kan ya jarang-jarang kan buang rumah kan, penjualan masih ada tapi berkurang gitu. Yes. Akhirnya switching kemana? Ya kebutuhan yang sekarang lagi dibutuhkan, ya kan? Entah itu sarung tangan, entah itu baju, ya kan? Entah itu alat kesehatan, ya, entah itu mungkin jahe atau apa gitu loh. Banyak hal. Ada Pak Frans. Hai Pak Frans. Hai Pak Frans. Yes. Gitu. Jadi jangan kita menyerah terhadap keadaan, gitu loh, ya kan. Tapi dengan kita juga mungkin mempromosikan produk, ya kan, kita juga membantu juga ojol, ya kan, untuk ada orderan, gitu kan, ya. Jadi itu, Vi. Jadi mungkin hai Pak Frans, yes. Jadi bisa juga jual, jual apa, jual makanan bisa, ya, obat jamu gitu bisa juga. Mending lihat peluang-peluangnya aja sih, gitu loh. Ya, yang penting kita nggak nimbun, gitu kan ya, bukan penimbun, gitu kan. Bukan menimbun, tapi kalau kita lihat potensi-potensi apa, gitu. Ini yang dilakukan istri saya, gitu. Kalau saya fokus di properti, gitu loh. Maksudnya istri saya juga bisa adaptasi, gitu loh. Daripada dia bingung nggak ngapa-ngapain, gitu kan. Resellernya pun akhirnya bisa diedukasi, ya switching lagi, gitu loh, ke produk-produk, gitu loh. Oh, jadi reseller dari Philly itu langsung semuanya juga ikutan jualan itu, sarung tangan, masker gitu ya? Oh, ya Pak, caranya bikin lapar. Yes, gitu. Oke, waktu kita juga sebetulnya tinggal 14 menit. Jadi ini tadi ada satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab dulu. Ini dari Siena Lapa. Untuk produk tas kulit lukis tangan, ingin saya pasarkan ke luar negeri. Linknya apa ya? Soalnya saya tag di IG target belum tercapai. Oh, ini kemarin yang sepertinya chatting dengan saya nih, dia tanyain. Iya. Luki gimana? Ya. Nah, menurut saya kondisi seperti ini mendingan sih bagusan bangun networknya dulu ya. Bangun networknya dulu. Ya kalau bisa cari-cari info atau di Google juga, biasa yang jago ekspor siapa gitu loh. Yang jago untuk brand, untuk resellernya, untuk yang ke luar negeri itu di daerah mana. Jadi kan biasanya itu ada yang jago-jagonya lah ya. Nah, carilah orang yang capable, jago di bidang itu gitu loh. Karena saya percaya setiap perusahaan yang memiliki distribution gitu kan ya, itu punya kekuatan masing-masing gitu loh. Dan mesti dicari terus nih. Atau juga kamu juga bisa mengedukasi ya, bikin kayak konten-konten video itu yang berhubungan sama tas gitu loh. Mungkin balik lagi video ya. Balik lagi video gitu sih. Siapa tahu nanti ada yang kena gitu, ada yang nyari. Itu bisa juga. Jadi kita kan gini loh. Intinya gini. Lu berkarya. Karya lu tuh harus diketahui oleh banyak orang. Intinya gitu sih. Yes. Intinya gitu. Ya, gue ingat kayak yang developer yang gue pasarkan. Dia punya produk bagus. Tapi kalau nggak diketahui oleh banyak orang, ya percuma. Nobody buy. Gitu loh. So, lu harus pikir gimana produk lu punya produk nih. Ya, lu harus pikir gimana produk lu bisa diketahui banyak orang. Itu intinya. Yes. Dan itu kerja keras, gue bilangin, itu kerja keras gitu. Itu kerja keras banget nih, itu kerja keras banget. Tapi ketika lu udah berputar gitu, itu kita bola saljunya udah berputar, opportunity akan datang mengejar gitu sih. Ya.
Bro, kita waktu juga 11 menit, jadi saya pengen summary. Yes. Jadi tadi kan kita sempat ngobrolin di saat seperti ini apa yang harus dilakukan. Jadi tadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa yang bisa dilakukan. Justru tanyain kita sendiri ya, apa yang bisa dilakukan saat ini. Jadi yang kedua adalah potensi apa yang dimiliki. Dan yang ketiga mulai dari yang ada di tangan. Betul ya? Tambahan? Benar banget. Nah, oke. Nah, dari apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki, dan mulai ada apa yang di tangan, nah tinggal kita bisa ngolahnya gimana nih. Ya, bisa juga kolaborasi, bisa juga, ya, kalau bisa sendiri oke juga, gitu kan. Tapi tukar pikiran juga lah. Tukar pikiran. Tanya-tanya juga boleh juga. Kayak tanya di sini juga boleh juga, gitu kan. Siapa tahu dari sini, gitu kan. Punya ini juga. Nah kalau di sini bergaul sama orang-orang yang positif juga. Karena ketika kita bergaul sama orang-orang positif juga, ya kita bisa melihat, oh ada banyak ide-ide nih yang kita bisa manfaatkan gitu loh. Ya kan, ada banyak kayak gini ya. Kayak lu juga bakal gini, Pi. Lu bikin metamorfosisio. Lu percaya atau enggak, lu bakal dapet insight-insight baru, Pi. Ketika lu ngomong interview sama orang-orang yang hebat-hebat juga lu pilih gitu kan, lu bakal dapet insight-insight baru, dan itu kepikiran, dan lu akan terapkan di area bisnis lu, dan itu akan boom gitu loh. Yes. Ya kan, sama ketika gue interview Pak Tung gitu kan ya, wow gini sebelum yang COVID ini gue juga banyak insight gitu. Tapi ketika kita ngobrol dari pengalaman orang yang sukses dan ada pola patternnya, ya kan, dan kita bisa pelajari pola pattern itu gitu. Yes, benar, setuju. Dan kayak gini, Kevi, lu waktu lihat, oh ini ada peluang nih, gue pikirnya metamorfosisio gitu kan, ya kan. Nah ketika lu bikin peluang metamorfosisio dan lu undang, ya kan, mungkin ya pertama-tama ya enggak, ya mungkin yang nonton dikit pertama-tama, tapi itu orang ngegulung, Vi, dan lu akan membuat sebuah magnet gitu loh. Lu akan membuat sebuah magnet, dan tiba-tiba acara ini tiba-tiba diomongin banyak orang. Dan percaya atau enggak, lu juga akan memberi benefit buat banyak orang, dan itu akan comeback ke lu juga, ya kan? Dan itu akan jadi blessing sendiri. Gitu. Ya, setuju. Ini ada yang bantuin bikin summary. Kita punya produk apapun, apa tadi, kalau nggak diketahui banyak orang, percuma kerja keras untuk itu. Betul, keren. Jadi berarti tambahan yang poin keempat adalah bergaulah dengan orang-orang positif. Yes, ya? Jadi kita bisa ambil hal-hal bagus ya, Pia. Ambil hal-hal bagus ya, yang kita bisa terapkan gitu kan. Yang kita bisa belajar gitu, Pi. Yes. Jadi artinya ini satu, Pak Fas, pengenalan diri, dua, bisanya apa? Kolaborasi, temukan passion dan talent. Wes, keren. Jadi artinya kita harus mulai dari apa yang ada sekarang. Tapi kalau ternyata apa yang ada itu tidak bisa dipakai saat ini, selama ini nggak punya social media, berarti sekarang mau nggak mau harus mulai bikin social media gitu ya. Udah gini. Oke. Lu name it ya, lu name it aja, gue bisa ini. Misalnya gue nggak punya sosial media nih, ya kan? Ya udah, oke. Lu punya anak nggak? Lu punya saudara nggak? Lu punya keluarga nggak yang punya sosial media? Oke. Lu punya, minta tolong mereka postingnya. Simpelnya. Atau kalau lu bingung nggak bisa buatin, minta tolong anak lu buatin, bisa nggak? Gitu. Ya. Gitu, karena gini, gue punya pengalaman sales gue, ya gue punya sales lah, tim ya gitu, gue bilangnya partner lah ya, partner dari sales ya, dia usianya udah senior gitu ya. Gue pernah ngomong kayak gitu gue, dan gue jawabannya kayak gitu. Akhirnya dia semangat banget, akhirnya dia anaknya yang lakukan gitu. Akhirnya bisa jualan banyak banget. Wow. Gunain bahkan Facebook berbayar sampai. Oh ya, Facebook Ads ya. Jadi intinya adalah kalau niat. Intinya kalau niat pasti ada jalannya gitu ya. Betul. Kalau lu udah ngeblok diri lu, mindset lu blok, udah gue nggak bisa ngapa-ngapain, lu udah nyerah, ya udah, that's it gitu.
You live what you choose, ya kan? Tapi kalau lu mau berjuang gitu ya, lu dari from nobody ya, dari lu lu bukan siapa-siapa ya kan, tapi lu mau berjuang terus ya, pokoknya gue mau berubah deh ya kan, gue mau melakukan hal-hal yang positif ya kan, yang bagus, walaupun gue kerja keras ya, gue berjuang, pasti ada jalan. Yes, keren. Seperti Masih lagunya Bro Ruby ya, masih ada harapan. Ini kita aja pintu. Ya kan, itu juga ya kemarin gue yang live sama Kotomi kan, ternyata lagu itu ya kan, gue gak nyangka ternyata banyak memberi kayak inspirasi buat banyak orang gitu. Lagu itu ya maksudnya ya kan, ya ngetop juga ya, nggak gue ya biasa, tapi gue nggak, banyak orang yang tersentuh gitu nanti. Aku aja tersentuh. Asik. Makanya gue taruh waktu gue interview Patung, waktu gue interview Patung di YouTube gue, ada di YouTube gue gitu kan, dan di endingnya gue taruh lagu itu gitu. Gue taruh lagu itu, gue bikin gitu, gue taruh di situ gitu, dan ya banyak yang DM gitu, banyak. Hah? Iya, mesti bikin album. Bikin album. Gue sih belum. Ya terus terang ya, oke. Yang penting gue berkarya terus aja. Gue berkarya terus ya. Sampai ada yang WA ke gue, terus terang gue nangis waktu denger lagu itu. Gue sangat tersentuh banget gitu kan. Gue nangis waktu gue denger lagu itu. Ya lagu itu buat gue ini banget. Apa gue nyanyi nih, Vidi? Ini boleh sebagai penutupnya mungkin boleh nyanyi satu bait kali. Masih ada harapan. Yes. Saat kau terjatuh, hatimu terluka, hidupmu hampa, seakan tak ada lagi jalan. Saat kau merasa hidupmu sendirian, di sana kau rasa tak ada lagi secercah cahaya, selalu masih ada harapan. Saat kau berserah padanya, masih ada sebuah jalan. Saat kau bangkit dan terus berjuang, selalu masih ada harapan. Saat kau berserah padanya, masih ada sebuah jalan. Saat kau bangkit dan terus berjuang, raih kemenangan. Wes. Keren banget. Thank you, Vi. Keren. Jadi Thank you. jadi ini sebagai closing juga, thank you Bro Ruby sudah mau sharing di sini, dan tentunya kalian ingat untuk follow, subscribe YouTube-nya Ruby Herman, dan juga ingat untuk besok ada Metamorphosis Show lagi di jam 2 dengan Kotomi Wong besok. Mantap, teman-teman mesti ikutan tuh. Thank you so much teman-teman semua. Thank you so much yang udah ikutan, Bro Agus, Salim, Pak Budi, Lim Hari, tadi Sienna juga. Thank you so much, really appreciate. Thank you atas waktunya. Bye. Thank you teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Seru banget.
saat kau terjatuh, hatimu terluka, hidupmu hampa, seakan tak ada lagi jalan. Oh, saat kau merasa hidupmu sendirian, di sana kau rasa tak ada lagi secercah cahaya, selalu masih ada harapan saat kau berserah padanya. Oh, masih ada sebuah jalan saat kau bangkit dan terus berjuang, selalu masih ada harapan saat kau berserah padanya. Oh, masih ada sebuah jalan saat kau bangkit dan terus berjuang, hai kemenangan. Saat kau terjatuh, hatimu terluka, hidupmu hampa, seakan tak ada lagi jalan. Oh, saat kau merasa hidupmu sendirian, di sana kau rasa tak ada lagi secercah cahaya, selalu masih ada harapan saat kau berserah padanya. Oh, masih ada sebuah jalan saat kau bangkit dan terus berjuang, selalu masih ada harapan saat kau berserah padanya. Masih ada sebuah jalan saat kau bangkit dan terus berjuang, hai kemenangan.